besok, wah jangan-jangan pandemi akan terus berlangsung. Sekarang ada virus baru apa, Omicron atau apa, nanti gini kapan selesainya. Ya, dia nggak bisa tidur karena memikirkan besok. Ada ketakutan, kekhawatiran. Gimana anak-anak saya nanti? Kalau saya sakit bagaimana suami saya jangan-jangan kawin lagi. Ya, kekhawatiran itu. Ini ada sesuatu yang menarik. Dulu ada seorang ibu yang sakit kanker. Saya doakan di Karolus dan ibu tadi sangat khawatir. Dia tanya sama suaminya, Mas, kalau saya sakit berlanjut dan saya mati gimana, Mas? Suaminya mengatakan, ya saya kawin lagi, saya masih muda. Dia bilang. Ibu tadi sebenarnya sakit hati kan. Tapi dia mengatakan, saya mau berjuang, saya mau sembuh. Saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Dan sembuh. Ya. Karena ditantang sama suaminya, saya nggak rela kalau suami saya mau kawin lagi. Nah, banyak orang yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran akan masa depan atau hari esok. Tapi banyak orang yang juga terganggu masa lalu. Nostalgia. Bahkan yang indah-indah pun bisa mengganggu masa lalu. Reuni, kemudian CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ya, Itu ya, iya. musuh ya, jadi bahaya banget tuh. Tapi ada juga yang terganggu oleh rasa sedih bertahun-tahun masih menangisi bapaknya yang dipanggil Tuhan, menangisi anjingnya yang ditabrak mobil. Ya, udah lewat sudahlah, let it go gitu. Let it go, let it be, let it good, and let it God. Itu permainan kata yang menarik. Ya. Jadi kita memang harus menghayati hari ini, know and hear. Bahasa Inggrisnya now and here itu bisa menjadi nowhere. Kalau be-nya digeser. Now and here. B-nya digeser. Terus nowhere. Saya tidak kemana-mana dan saya tetap di sini. Karena banyak orang yang kelihatannya di sini tapi mungkin sudah pikirannya sampai Jogja, sampai Solo, sampai Bengkulu. Ya itu. Dan menurut saya apa yang dikatakan Pak Joko ya sudah mari kita menjadi saksi. Marilah kita bahagia mulai dengan diri kita sajalah. Ya. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan, tidak merepotkan orang, tidak membuat orang terganggu dengan kehadirannya, malahan selalu dirindukan, diharapkan. Kapan ya ketemu lagi sama Mas Adi ya? Kapan ketemu lagi sama Bu Bayu ya? Aduh ini nggak ada lo nggak ramai gitu loh, ya kan? Nah itu karena kehadiranmu menjadi kehadiran Tuhan. Ini luar biasa yang harus kita sadari. Kehadiran kita menjadi kehadiran Kristus. Maka kita disebut Kristen karena Kristus hadir dalam dirimu dan kamu menjadi alter Kristus. Kristus yang lain. Baik. Mungkin ada lagi? Boleh. Boleh satu lagi ya. Satu lagi, siapa? Atau sudah mulai menemukan kebahagiaan dalam diri setelah dijelaskan ternyata jadi malu nih. Wah ternyata dalam diri sebenarnya udah ada bahagia cuma kok jadi nggak bahagia gitu. Ada yang masih penasaran? Silahkan Ibu. Penjelasannya panjang lebar dan kena banget Romo. Yang mau saya tanyakan dalam hidup kan ada kesedihan, ditinggal meninggal, terus ada kegagalan, ada mungkin masalah ekonomi. Nah saat itu tiba langkah konkret apa gitu Romo biar kita walaupun tetap ada masalah sambil menyelesaikannya kita tetap bahagia gitu Romo. Kadang kan kalau lagi situasi kalut pikirannya bingung gitu Romo. Ya, mungkin Romo bisa memberikan pencerahan. Terima kasih Romo.
Maka itu kita sebelum menghadapi saat-saat genting seperti itu harus berlatih itu. Dengan kebiasaan hidup kita. Ya, kebiasaan memberi, kebahagiaan bersyukur, ya, kebiasaan untuk sadar bahwa Tuhan beserta kita. Sehingga kalau kita sudah biasa berlatih menghadapi situasi itu ya tidak menjadi suatu beban. Tapi banyak orang yang ketika menghadapi masalah itu baru kemudian berlatih itu kan. Ketika menghadapi pencuri baru kemudian berlatih untuk bela diri ya terlambat itu. Iya dong, hidup itu hanya sekarang. Sekarang kita dipanggil Tuhan ya terima kasih gitu. Ya. Dan ada suatu latihan yang saya tulis di sini adalah mari kita berlatih mati. Ya, kita semua akan mati kan. Kapan waktunya nggak tahu deh. Pak Gianto meninggal tiba-tiba. Ya kan. Nah, kita mesti berlatih menghadapi kematian. Kematian itu yang paling menakutkan kan. Kita rangkul kematian itu. Misalnya sebelum saya tidur, saya latih mati. Wah, kalau saya tidur dan tidak bangun, selesai. Tidur terus lama-lamanya. Maka sebelum tidur saya mengatakan apa? Saya berterima kasih pada semua orang yang mengasihi saya, yang lingkungan-lingkungan yang memberi makan setiap hari pada saya. Terima kasih pada lingkungan Yohanes, lingkungan ini dan seterusnya. Terima kasih pada karyawan, terima kasih pada orang tua. Waduh, banyak banget nih. Ya, saya minta maaf pada orang-orang yang saya kecewakan. Ya, siapa saja mungkin ada orang yang saya marahi, mungkin ada orang yang tersinggung oleh kata-kata saya minta maaf. Mungkin ada orang yang mengharapkan sesuatu dari saya tapi nggak saya berikan. Ya, oke, berterima kasih, mohon maaf. Apalagi ya? Saya terima kasih juga pada tangan saya, kaki saya, selama sekarang udah 63 tahun bersama saya nih. Hati saya, paru-paru saya. Terima kasih gitu. Maafkan kalau saya kurang memperhatikan paru-paru karena banyak merokok. Gitu. Ya kan? Nah lu. Nah itu, seperti itulah. Saya kemudian berpamitan. Ya, berpamitan. Apa perlu saya membuat surat wasiat? Saya punya 2 anjing, ada 4 burung. Ini saya wariskan kepada siapa gitu kan. Punya Vespa 1. Sudah jelas tertulis semua ya Ya, siapa yang akan